Oke, pada kesempatan ini saya sebagai manajer proyek dari sebuah learning management system atau knowledge management system financial literacy. Kami di sini kita akan menjabarkan mengenai proyek pembuatan LMS atau KMS ini. Jadi output yang diharapkan dari web pembelajaran financial literacy ini adalah bagaimana tercipta suatu kondisi pembelajaran dengan eh, yang padat, singkat, jelas, namun mudah dimengerti, informatif, multi-source, dan user-friendly. Jadi output-nya adalah web ini, web financial literasi ini, yang diharapkan yang didiseminasi pada sekitar 20 orang. Kemudian yang kedua, outcome yang diharapkan dari proyek SIP ini adalah peserta atau user memahami apakah itu program literasi keuangan, inklusi keuangan, dan financial well-being, sehingga terjadi perubahan perilaku dari ketidakmelekan dan ketidakbijaksanaan pengelolaan keuangan menjadi sadar pengelolaan keuangan. Kemudian impact yang diharapkan dari LMS atau KMS financial literacy ini adalah user atau partisipan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Kemudian sehingga wujud nyata atau wujud konkret dari pemahaman atau penerapan literasi keuangan tersebut adalah misalnya terjadi penurunan narasi investasi ilegal, kemudian terjadi penurunan jumlah spekulasi investasi, kemudian terjadinya penurunan rasio kegagalan kredit atau credit default, kemudian terjadinya penurunan resiko yang tidak tercover asuransi, kemudian penurunan beban sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah dalam faktor perusahaan atau dalam segi perusahaan adalah terjadinya penurunan rasio DER atau debt equity ratio, dan impact lain atau akibat lain yang diharapkan adalah misalnya turunnya rasio penyelewengan pajak. Nah, kemudian sebagaimana suatu proyek, jadi kita akan mengacu pada framework biaya mutu waktu. Jadi di sini biaya yang diharapkan adalah seminimal mungkin. Kemudian mutu yang diharapkan adalah outcome atau input yang bermutu adalah seperti ini. Jadi di sini kita akan masuk sebagai user yang namanya Wahyu, kemudian kita akan masukkan password di sini, Sarjono. Nah, ini di sini KMS atau LMS yang bermutu ini dia salah satu indikatornya adalah ada petunjuk untuk bagaimana cara anggota baru mendaftar. Di sini ada langkah-langkahnya. Nah, ini di sini yang pertama kita masukkan akun baru, kemudian kita daftarkan email, kemudian kita konfirmasi email bahwa kita sudah mendaftar, kemudian setelah di-approve oleh admin, itu nanti kita akan bisa masuk melalui username yang sudah terdaftar tadi. Contoh di sini misalkan username-nya Wahyu, kita masukkan password, kemudian kita klik masuk di sini. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa di web LMS atau KMS ini ada beberapa modul atau ada beberapa sumber pembelajaran. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa di sini ada gambar, kemudian ada video juga, ada modul PDF yang bisa di-download, kemudian ada juga infografis. Nah, di sini peserta bisa membaca satu persatu modul yang ada, kemudian yang terakhir adalah peserta diharapkan untuk dapat mengisi evaluasi yang disediakan di sini. Nah, ini. Nah, ini kuis ini juga dia bisa dikerjakan berulang-ulang hingga tercapai nilai 100. Nah, di sini waktu dari proyek LMS atau KMS ini adalah dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Namun dalam faktualnya ini kami bisa mengerjakan ini kurang dari waktu 1 minggu. Demikian, terima kasih.